Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidis sadat, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال عز من قائل في محكم تنزيله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-mukarramun, para habaib yang kita hormati, yang Allah perintahkan kita dalam Al-Quran untuk mencintai mereka. Dalam firman-Nya, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Yang malam ini begitu banyak para habaib, minta maaf kalau namanya ada yang kagak kesebut sama saya. Bilkhusus Al-Habib Alawi Bafagi, Al-Habib Uthman Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, Habib Muhammad Al-Hamid dan yang lainnya, para kiai, para asatid, para hadirin, yang juga para orang tua, para tokoh masyarakat. Minta maaf namanya saya kagak sebutin satu-satu, saya minta, lupa tadi minta nama-namanya. Tapi insya Allah walaupun saya kagak sebutin bukan berarti saya kagak menghormatin beliau-beliau. Mudah-mudahan semua para guru-guru kita, para habib kita, Allah kasih panjang umur dalam sehat wal afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, ini malam kita kumpul di sini, kita ngeluangin waktu kita buat kita merayakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Kalau judulnya emang perayaan maulid, tapi isinya bukan cuma soal perayaan maulidnya Nabi SAW, bukan cuma kelahiran Rasulullah SAW. Bentar, lupa sama matiin handphone. Walaupun judulnya maulid Nabi, tapi isinya bukan cuma soal kelahiran Nabi Muhammad, tapi lebih daripada itu. Lebih daripada itu. Perayaan maulid Nabi berarti mengagungkan syariatnya Nabi Muhammad. Perayaan maulid Nabi berarti kita beriman dan percaya penuh sama semua ajaran yang dibawa sama Rasulullah SAW. Nggak pakai mikir-mikir, kita nggak pakai kompromi. Alhamdulillah yang maulid insya Allah begitu semua ya. Percaya gak sama ajaran Rasulullah? Percaya. Maulid Nabi berarti juga mengagungkan sosoknya Nabi Muhammad, memuliakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Dan ini tanda-tanda baik. Alhamdulillah di abad 21, di zaman modern, banyak orang yang ngaco, tapi kita masih mempertahankan acara seperti ini yang insya Allah hasilnya gara-gara kita suka hadir acara kayak begini, kita cinta sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita terima semua ajaran Nabi Muhammad, kagak ada melenceng-melenceng, kagak ada nyeleweng-nyeleweng, insya Allah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada Kiai Masyhuri.
Jadi insya Allah selama kita suka maulid, ini maulid masya Allah ini. Kelihatannya acara biasa-biasa aja, tapi ini sebenarnya ngebentengin akidah kita sebenarnya. Ngebentengin akidah kita di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maulid Nabi berarti mengagungkan Rasul, mengagungkan sahabatnya, mengagungkan istrinya, mengagungkan keluarganya, cinta kepada dzurriyyahnya, semuanya ada di Maulid Nabi, semuanya ada di sini. Kalau kita perhatiin acara-acara maulid yang cerita tentang sahabat Nabi, cerita tentang kisah istrinya Nabi, cerita tentang para habaib keturunan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi, menjelaskan hukum tentang syariat Nabi, ini luar biasa maulid ini. Insya Allah orang kalau senang maulid, insya Allah benar-benar nyerap ke hati, insya Allah husnul khatimah, insya Allah. Karena orang kagak bakal disebut iman benar-benar sama Nabi kalau kagak benar-benar ikut ajarannya dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, demi Tuhanmu, demi Allah, kagak dibilang beriman, kagak direken mereka beriman sama Allah, hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka benar-benar pasrah. Kalau ada masalah apa-apaan, ngerujuknya ke Nabi Muhammad SAW. Walam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan mereka enggak ada perasaan gelitik dari apapun keterangan yang Nabi Muhammad ajarin. Wa yusallimu taslima, dan pasrah terima total apa kata Nabi, iya sami'na wa ata'na, itu baru mukmin kata Allah. Kagak bakal disebut mukmin kalau belum begitu sama Nabi. Kata Nabi begini, iya. Kata Rasul begini, iya. Enggak pakai kenapa sih disuruh begini kita sama Nabi Muhammad? Apalagi pakai ngata-ngatain Arab segala itu. Kenapa sih itu orang Arab begitu baubrok, apalagi begitu. Yang maulid ini aman insya Allah, ya aman. Hadirin sekalian, di universitas tuh, di kampus-kampus yang belajarnya bahasanya keren banget yang kita kagak ngerti dah. Manifestasi titik kulminasi keimanan seorang, kagak ngerti kita bahasa begituan. Itu kadang-kadang keren-keren, bayarnya mahal-mahal, isi pelajarannya kritik Quran. Dan mereka dapat titel doktor dari situ. Mereka digaji dari situ. Banyak itu di universitas-universitas yang keren-keren. Liberal udah masuk ke universitas Islam sekarang. Sehingga mahasiswa-mahasiswa nih, yang dari SMP, SMA, ngaji kagak, maulid kagak, dekat habaib kagak, masuk ke kampus kayak begitu. Diajarin deh tuh yang kayak begitu. Banyak yang pada nyeleweng, pada sulh khotimah tuh. Tapi kalau masih ikut maulid Nabi, insya Allah nggak bakalan. Ini saya bukan katanya, memang saya juga belajar begitu. Saya juga ngambil doktoral S3, sama saya juga ngambil. Dan bahkan teman-teman saya yang pada kuliah di tempat-tempat lain cerita, Bib, ana nih Bib, bener-bener Bib, dosen ana kritik Quran, beneran. Ana ikut kuliah, dosen ana kritik Quran. Dulu kita waktu masih belum kuliah heran, masa iya berani-beranian kritik Quran? Apa yang dikritik Al-Quran? Apa yang dikritik sama mereka? Contoh nih Bib, kata dia nih, surat Al-Fil dikritik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, kan Allah ceritain surat Al-Fil di Al-Quran tuh. Pasukan gajah, pasukan Abraha. Apa kata mereka? Al-Quran ini secara histori harus dikritik karena nggak ada gajah di tanah tandus Arab, mana ada gajah. Gajah tuh di Afrika, di anu begitu. Sehingga kita mesti kaji ulang begitu dia. Ya Allah, nggak beriman kata Allah. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum wa lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kalau belum pasrah banget sama apa yang diajarin sama Nabi, kagak disebut mukmin, cacat iman. Ada lagi satu jamaah saya yang cerita. Saya waktu kuliah di Universitas Islam Anu, itu yang dikritik kisah Nabi Musa sama Fir'aun. Waktu Fir'aun kejar-kejar Nabi Musa alaihissalam udah di pinggir laut, kan kata Allah, fadrib bi'asakal hajar, tongkat kamu ketukin tuh ke laut, ya, maka akan terbuka tuh laut. Jadi kan begitu tuh nyebrangin laut. Kata mereka, ini secara histori harusnya kalau kita lihat ini Nabi Musa harusnya nggak harus ngetok laut, kata dia. Karena kalau kita lihat peta Mesir kuno masih ada jalan itu ke kanan. Geblek gitu kira-kira. Jadi makin pinter makin geblek orang ya. Ya Allah. Bener kata Nabi Muhammad dalam hadis, aktsaru ahlil jannah al-buluh. Aktsaru ahlil jannah al-buluh. Rata-rata penghuni sorga tuh al-buluh. Apa al-buluh?
orang-orang yang kagak ngerti apa-apa, polos kayak aki-aki zaman dulu tuh nyalain musola subuh-subuh ya, Allahumma sholli, itu begitu, kagak ngerti. Coba tanya sama dia, Ki, secara histori peta Mesir kuno sebenarnya gua kagak ngerti, nggak bakal ngerti. Pokoknya baca selawat, ngaji, sama kiai, bawa makanan, hadir maulid, meninggal husnul khotimah. Yang begitu tuh, yang aman, yang begitu. Banyak ahli sorga rata-rata al-buluh, orang-orang polos yang kagak ngerti apa-apaan, nggak pinter-pinter banget gitu. Ya. Kan yang pinter banyak yang pada nyemplung gitu. Na'udzubillah min. Ya, saya kalau ketemu ada orang, ente apa kegiatan sekarang? Saya alhamdulillah belajar di universitas. Jurusan apa? Akuntan. Oh bagus deh. Jurusan apa? Komunikasi. Oh bagus deh. Jurusan apa? IT. Oh bagus deh. Jurusan apa? Agama. Ente ngaji gak sama kiai? Ngaji, bagus kalau masih ngaji sama kiai. Ente itu ambil titel aja, ambil syahadah. Karena jarang banget ada si universitas yang valid begitu, yang benar-benar banyak, yang kayak Dalwa, kayak juga ada universitas-universitas tertentu dan seterusnya. Tapi sekarang juga nggak sedikit universitas Islam yang memang diracunin liberal, cekokin umat Islam, sehingga akhirnya berapa tahun generasi umat Islam udah pada rusak akidah. Na'udzubillah min. Maulid ini ngebentengin itu tanpa kita sadarin. Yang masih pada maulid, insya Allah diprotek tuh otaknya, dijaga tuh. Masih cinta sama Nabi Muhammad, kagak berani macam-macam sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang ini kita sebenarnya kalau mau ngapa-ngapain, kita apapun yang kita jalani sebenarnya kita cari kebahagiaan sebenarnya. Kalau kita tanya kira-kira orang paling bahagia siapa? Orang paling bahagia, orang paling bahagia di atas muka bumi itu siapa kira-kira? Rasulullah SAW. Ya, kalau kita tanya orang paling bahagia itu apa sih? Kalau kita lihat jawaban orang macam-macam. Ada orang naik kereta, keretanya cakep banget, yang paling mahal kereta apa sekarang? Kereta yang paling mahal? Hah? Udah lama nggak naik kereta gitu ya? Argo Bromo, apa Argo Anggrek gitu ya? Naik tuh kereta yang enak banget, ada ruangan khusus eksklusifnya, ada restorannya, dapat ininya, pakai AC, pakai TV, bahkan ada yang sekamar tuh misalnya. Yang paling mahal nih, yang paling mahal pak, sampai rapi tuh, sampai mewah banget tuh kereta. Ya, dari jauh dia ngelihat, ngelewatin sawah nih, jalanan kereta ngelewatin sawah. Di sawah dia lihat rada deket begitu, dia lihat ada yang petani yang lagi nyangkul, lagi duduk sama anak-anaknya bukain rantang makanan begitu, ada ikan peda, sayur asem, wah sawah mana tuh begitu tuh ya. Ada sambel, lalap, terus ada macam-macam gitu. Dilihat dari jauh, ya Allah bahagia banget. Emang kita kudu balik ke desa kayaknya, saya puyeng di kota. Banyak orang-orang yang bilang udah puyeng di kota, saya pengen tinggal di desa aja. Di saat yang sama tuh orang lagi bukain rantang, ngeliatin kereta cakep lewat. Bapak ngeliatin, gila nih orang enak banget naik kereta mahal, hidupnya enak kali tuh orang ya. Yang ono ngeliat dia enak, yang ini ngeliat ono enak. Masing-masing nyangka hidupnya enak, padahal kagak. Ono ngiri sama yang ini ngiri sama yang ono. Karena emang kebahagiaan bukan itu. Ya, kebahagiaan itu adalah ngikut ajaran Nabi Muhammad. Dah, itu doktrin tuh anak-anak kita. Nggak ada kebahagiaan kalau nggak ikut Rasulullah, nggak ada. Mustahil orang bisa bahagia kalau kagak ikut Nabi Muhammad. Mau kayak apa kayak lagunya tuh orang, mau kayak apa kayak kayaknya, nggak ada bahagia kalau nggak ikut Rasulullah SAW. Jadi orang yang paling bahagia, yang paling banyak ngikutin Nabi Muhammad, langkahnya itu yang paling bahagia tuh. Ya, ukuran kebahagiaan kita tergantung seberapa besar, seberapa jauh kita ngikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau ditanya, mungkin kita macam-macam hidup di dunia. Abang bahagia gak bang kira-kira? Hah? Bocah pasti bahagia, agak mikirin listrik dia itu naik, kagak mikirin dia. Ya, segala listrik naik, gas naik, premium mau dihapus, kagak mikirin dia tuh. Emang anak kecil bahagia semua hidupnya. Makanya kagak ada yang puyeng anak kecil tuh, pada ke sorga bener semuanya tuh ya. Amin. Ya, pokoknya kagak puyeng kalau anak kecil sama orang gila ada tuh. Itu orang gila kagak puyeng. Mau kayak apapun keadaan dunia, orang gila kagak bakalan puyeng. Tahu kita yang puyeng bahagia apa kagak kira-kira? Puyeng itu enak ya. Puyeng ini nikmat bagi orang-orang yang tahu. Asal puyengnya ini dalam urusan kebaikan. Yang penting puyengnya dalam urusan kebaikan, bukan ngurusin yang kagak jelas, bukan. Nabi Muhammad sering puyeng nggak kira-kira?
Hah? Nabi Muhammad itu disifatin sama sebagian sahabat, karena Nabi SAW daimal huzun. Nabi itu sering sedih. Ya, Nabi sering mikir, apa yang Nabi pikirin? Umatnya biar pada masuk surga, gimana itu umatnya sebanyak-banyaknya. Sampai sedih Nabi kalau ada orang yang belum keburu masuk Islam, keburu meninggal. Ummati turun Isra Mi'raj, puyeng Nabi Muhammad, sedih. Sumpah kenapa? Bingung, ini saya mau nyampein cerita Isra Mi'rajnya mulainya dari mana? Kalau ada yang agak percaya gimana? Kalau dia murtad gimana? Tuh. Puyengnya Nabi begitu, bukan kayak kita. Puyeng mikirin umat biar pada masuk surga sebanyak-banyaknya, terpuji. Dan puyengin akhirat, puyengin agama, kagak bikin cepet tua. Hanya Nabi Muhammad pas meninggal dunia ubannya cuma 20 lembar, umur 63 tahun. Itu disebutin di kitab-kitab sejarah semua. Ada di Tarikhul Hawadits Abu Yazid Al-Maliki, ada di Wasailul Wusul. Di kitab-kitab sejarah itu disebutin Nabi meninggal, sahabat sampai tahu jumlah ubannya Rasulullah itu hanya 20 lembar. Kita baru umur 35 udah banyak uban. Udah 35, 40, 55, uban udah mulai banyak betul. Ya, gara-gara salah sampo mungkin bisa jadi. Banyakan puyeng mikirin apa baik kita pikirin gitu. Itu bukti bahwa memang orang yang mikirin akhirat nggak bikin cepet tua. Mikirin akhirat Rasulullah. Puyengnya pada tempatnya. Nah, maka dari itu kebahagiaan itu nggak ada kecuali kalau kita benar-benar ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bersabda, "Man haitukum anhu fajtanibuh." Apapun yang saya larang, apapun kata Nabi, yang saya larang, baik yang haram ataupun yang makruh kalau bahasa kitanya, jauhin semua. Apapun itu. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun yang saya perintahkan, kerjain sebisa kalian. Ya, kerjain udah, jangan banyak tanya. Yang Anda larang jauhin. Yang Anda suruh kerjain sebisanya. Kalau kita mau ngerjain semua amalan Nabi, wah itu. Makanya Nabi bilang sebisanya. Bisa gak kita ngikutin pesuruhan Nabi Muhammad dari bangun tidur sampai tidur, zikirnya kita ikutin? Nggak bakal bisa, makanya sebisanya kalau itu. Kalau maksiat jauhin semua. Tapi kalau amal soleh kerjain sebisanya, karena banyak banget amal soleh, nggak bakalan kuat kita ngerjain semuanya, nggak bakalan kuat. Malaikat aja pada, Habib Abdullah Haddad menjelaskan, malaikat yang dari mulai hari pertama Allah ciptain mereka sampai hari kiamat sujud kagak bangun-bangun. Atau malaikat yang dari hari pertama Allah ciptain ruku sampai kiamat kagak bangun-bangun. Begitu hari kiamat mereka bangun, selesai dari sujudnya, ribuan tahun sujud, mereka mengatakan, "Ya Rabb, ma abadnaka haqqa ibadatik wa ma arafnaka haqqa ma'rifatik." Kami belum ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah kepada Engkau, dan kami belum kenal kepada Engkau dengan sebenar-benarnya. Maafkan kami ya Rabb. Kalau yang namanya ibadah mah gak ada yang kuat. Haqqa tuqatih, kagak ada yang kuat. Hanya ulama menafsirkan itu macam-macam. Tapi kalau maksiat jauhin semua. Kalau ibadah kerjain sebisanya, kata Nabi. Kenapa ya Rasulullah kau memerintahkan kami? Yang kau perintahkan kerjain sebisanya, yang dilarang jauhin. Udah pokoknya Nabi ngasih apa kagak nih? Kagak ngasih, jauhin udah. Bisnis Bitcoin gimana ini menurut Islam? Kagak boleh ini, kalau begini-begini syubhat, tinggalin dah. Jangan pakai ayu apa kalian, tinggalin. Ini gak sesuai sama Islam, tinggalin. Ini disuruh nih sama Nabi, ini kita berbuat ini, dikerjain. Apa yang kita bisa kerjain? Kenapa? Jangan korek-korek kenapa tuh jangan. Kenapa sih kita disuruh kayak begini? Kan sudah ada orangnya begitu tuh ya. Kenapa sih babi diharamin? Kenapa sih kok kita kagak boleh begini? Kenapa sih Islam kok kudu begini? Nah begitu tuh. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim, kata Nabi. Yang bikin ancur-ancuran umat sebelum kalian tuh kebanyakan nanya. Kenapa sih ini kagak boleh? Kenapa sih ini kagak boleh? Kenapa sih kita kudu begitu? Ama Nabi mah jangan begitu. Tauan Nabi, pengen bahagia, ikutin apa yang dilarang, jauhin apa yang disuruh, kerjain. Dah. Jangan kebanyakan nanya. Kenapa sih? Jangan. Itu kayak umat-umat Bani Israel terdahulu kebanyakan nanya. Kenapa ini kagak boleh? Kenapa ini boleh? Kebanyakan Bani Israel. Kalau udah kebanyakan nanya, ntar akhirnya ada sesuatu yang kagak cocok sama logika dia. Kok begitu sih? Kan begini kita, kan begini. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim. Akhirnya mereka kagak sejalan sama nabinya. Dikritik datu Nabi Muhammad. Dikritik datu Quran. Dikritik datu ajaran Islam. Dikritik datu ahli waris. Kenapa sih kalau laki-laki kok dapatnya 2 kali perempuan? Itu udah gak relevan, itu kan zaman dulu. Ini kan zaman sekarang. Akhirnya begitu celaka orang kayak begitu.
Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi maulid Nabi ngajarin kita sama Nabi Muhammad pasrah udah. Wasallimu wa yusallimu taslima. Allah bilang di Al-Qur'an tuh, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum wa lam yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Itu ayatnya. Kagak disebut iman benar-benar kepada Nabi Muhammad, kepada Allah, kalau belum yusallimu taslima, pasrah sepasrah-pasrahnya sama Nabi Muhammad SAW. Percaya, apa yang Nabi suruh pasti baik, apa yang Nabi larang pasti kagak baik, cepat atau lambat, sedikit atau banyak. Jadi maulid Nabi ngajarin kita ikutin Rasulullah. Selain Nabi Muhammad, ntar dulu. Kalau Nabi Muhammad siap, ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana cara ngikutin Nabi Muhammad? Kita nggak ketemu sama Nabi, ikutin ulama, ikutin habaib, hadir di majlis taklim mereka. Nggak bakal kita bisa ngikut Nabi kalau nggak ikutin ulama dan habaib yang betul-betul istiqamah, ahlus sunnah wal jamaah, akhlaknya baik, sanadnya jelas. Dan itu keselamatan kita. Selain daripada itu, kita agak ngerti. Ya, hati-hati sama kehidupan di zaman sekarang. Selebihnya yang ngojek, yang dagang, yang punya kontrakan, terus selebihnya ikuti Nabi Muhammad SAW. Yang lain itu kehidupan dunia kita jalanin sebisa kita sesuai dengan profesi kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah kasih kita taufik hidayah. Anak kita, keluarga kita, cucu kita, keturunan kita nanti dijaga sama Allah akidah mereka mudah-mudahan. Murid-murid kita, orang-orang ada hubungan baik sama kita dijaga sama Allah. Meninggal husnul khatimah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Rahmanir-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin sekalian yang bisa saya sampaikan, minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan. Al-Fagir nggak bisa ikut acara sampai akhir karena bawa umi orang tua Al-Fagir yang ada hajat, yang mau langsung permisi dari acara. Mudah-mudahan bisa sampai ada manfaatnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.